kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, berada dalam kegelapan, tak seorang pun dapat melihat sesuatu dengan jelas. Bukan hanya melihat, tetapi mengerjakan sesuatu tidak akan bisa. Sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampaknya samar-samar atau cenderung tidak kelihatan. Demikian hidup manusia ketika mengalami kegelapan. Semua menjadi tidak pasti. Kita akan meraba-raba ke kanan atau ke kiri mencari jalan keluar. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, sebab di dalam kegelapan sekalipun akan terbit terang bagi orang benar. Karena itu tak perlu takut. Janganlah takut dan berputus asa. Sebab kita punya Tuhan yang adalah sumber terang. Dikatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dia takkan membiarkan kita tenggelam dan hanyut di dalam kegelapan. Terang itu terbit bagi orang benar. Jadi untuk memperoleh terang itu syarat utama adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan ikut-ikutan dalam dunia, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan melalui firman orang benar itu akan dilihat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Siapa yang menjadi lawan orang benar? Lawan orang benar itu bukanlah manusia, tetapi si iblis ataupun si jahat dengan segala pekerjaannya. Pemazmur mengatakan, "Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela." Di dalam Mazmur 84 ayat 12. Nah, Tuhan akan menjadi matahari bagi orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkannya, yaitu berlaku hidup di dalam kebenaran. Orang yang benar di hadapan Tuhan akan mengaku, "Padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami dapat melihat terang." Mazmur 36 ayat 10. Sumber hayat itu adalah Kristus sendiri. Dikatakan, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 8, "Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Rasul Yohanes dalam suratnya menegaskan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia, kita sebagai pengikutnya dituntut untuk menjadi terang bagi dunia ini, yaitu menghadirkan terang di tengah dunia yang diliputi oleh kegelapan. Di dalam Tuhan, setiap orang percaya memiliki kedudukan dan posisi yang tinggi, sebagaimana oleh Rasul Petrus mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Keberadaan anak-anak terang seperti kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Semua orang dapat melihatnya, semua orang dapat memandangnya, apalagi dia memancarkan terang itu sendiri. Semua mata akan tertuju kepada anak-anak terang karena berada di tempat tinggi dan memiliki cahaya kemuliaan Kristus. Nah, yang mau kita sampaikan adalah tidak usahlah kita ini mencari-cari perhatian orang dengan perbuatan-perbuatan aneh. Karena ketika kita melakukan ataupun hidup di dalam terang, maka mata akan tertuju kepada kita semuanya. Artinya, jika anak yang baik, belajar baik, menjadi anak yang pintar, semua orang akan tertuju kepada kita. Mata orang akan tertuju kepada kita. Karenanya, tidak usahlah dan tidak mungkinlah kita akan melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Sebagai terang, sesungguhnya setiap orang percaya mempunyai kuasa. Bisa menjadi terang apabila dia memancarkannya. Dan memang bagaimana bisa seseorang menjadi terang apabila cahaya yang dia miliki, apabila pelita yang ada di dalam dia ditutup-tutupi. Terang yang dari Tuhan tidak boleh ditutupi, apalagi disembunyikan, bahkan dipadamkan. Sebaliknya, harus dipancarkan kepada semua orang, diangkat ke tempat yang tinggi agar menerangi sekitarnya, seperti pelita yang menyala, di mana cahayanya menerangi seluruh ruangan di dalam satu rumah, ataupun bahkan satu kota ketika ada terang. Pelita atau terang yang ditutupi sama dengan kehidupan orang Kristen yang tidak dapat menjadi berkat, yang cahayanya tidak memancar keluar. Banyak sekali orang Kristen yang dikalahkan oleh masalah atau situasi yang ada sehingga hidupnya sama dengan orang-orang di luar Tuhan dan malah menjadi batu sandungan bagi mereka. Dunia yang dipenuhi kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Gelap tidak dapat mengalahkan terang. Ingat, kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau lilin di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan hilang dan lenyap. Sepekat apapun kegelapan, terang mampu menembusnya. Karena itu sebagai anak-anak terang kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui perbuatan baik dan menjadi teladan. Sebab keteladanan itu jauh lebih baik dari kekuatan perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya dalam gedung gereja, tetapi dengan segala kegiatan di luar gereja, seperti tempat bermain, di sekolah, di rumah, dan di mana saja kita yang bisa dilihat oleh setiap orang ataupun dunia ini.
baik itu melalui perkataan, perbuatan. Dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat memaknai dan mengerti tentang arti terang di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, anak-anak-Mu ini, menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami setiap hari, baik melalui perbuatan, baik melalui cara berbicara, baik juga melalui dengan cara belajar mereka. Kami yakin dan percaya ketika kami berserah diri kepada Tuhan, terutama anak-anak-Mu ini, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam kehidupannya setiap hari. Berkati juga para orang tua kami, orang tua anak-anak kami ini, agar Engkau memberi kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memperkenalkan cahaya terang yang daripada Kristus, agar setiap anak mengerti dan memahami terang dan cahaya tersebut. Terima kasih Bapa di surga, Engkau masih menyertai anak-anak kami di dalam sekolah mereka, walaupun mereka sampai saat ini belajar dalam jaringan, belajar jarak jauh. Jangan biarkan mereka terlena Tuhan, tetapi biarlah mereka hidup penuh dengan kepercayaan terhadap Tuhan, dan mereka tahu bahwa belajar adalah sebagai tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.